Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali dalam Pos Ronda Podcast of Semaga Rerungon nggawe tulodo dalam segmen ing madya mangun karso. Guru dan siswa adalah mitra. Bersama kita makin jaya. Bersama mari kita guncang dunia. Ya. Terima kasih sudah hadir di Pos Ronda anak-anak hebat dan pembimbing hebat. Namun sebelum kita lanjut segmen ini, jangan lupa sahabat Pos Ronda, selalu saya ingatkan beri like, subscribe dan komen hingga channel ini bisa berkembang dengan pesat. Begitu ya. Terima kasih. Oke, anak-anak, ini kalian sudah hadir di sini dalam rangka podcast untuk menjelaskan kemenangan-kemenangan yang kalian raih dalam lomba karya ilmiah remaja. Namun sebelumnya kita perkenalan dulu untuk anak-anak hebat dan guru hebat kita saat ini. Sudah hadir di hadapan kita sahabat podcast remaja, ini guru yang hebat. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Ya, saya Siti Farihah. Di SMA 3 ini mengampu mapel bahasa Indonesia. Kemudian senior saya ini Ibu Lilis Truseniwati yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada saya. Iya, terima kasih Ibu Farihah. Ini Ibu Farihah juga pembimbing KIR SMA 3 ya. Kemudian juga ada anak-anak hebat. Silahkan memperkenalkan diri satu persatu dari yang cowok nih, paling ganteng nih di sini ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Devan Agustio Eko Purwanto. Saya dari kelas 12 MIPA 4 bersama dua anggota saya. Silakan bisa memperkenalkan diri. Ya, semuanya perkenalkan, nama saya Eka Wijayanti dari kelas 12 MIPA 3. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Homaria Sada dari kelas 11 IPS 4. Iya, tepuk tangan dulu. Inilah bedanya kalau bintang tamunya itu sudah biasa bicara. Hostnya saja kalah loh bicaranya. Hostnya nyantai begitu. Ini bintang tamunya bicaranya sudah seperti reporter ya. Iya, luar biasa kalian. Iya, anak-anak, ini ngomong-ngomong tentang karya ilmiah remaja, itu kan ada proses ya. Ada proses pembentukan ya. Nah, ketika kalian masuk ke SMA 3 ini, kalian langsung tergabung atau ada proses seleksi? Mungkin dari gurunya dulu bisa menjelaskan itu. Iya, dari proses seleksi terlebih dahulu. Pertama kali untuk siswa baru itu ada sosialisasi dalam kegiatan penerimaan siswa baru itu, yaitu MPLS. Nah, dari kegiatan MPLS itu kami dari tim CARE, guru pembimbing maupun siswa yang dulunya sudah tergabung mensosialisasikan bagaimana kejuaraan yang sudah diraih, kemudian siswa-siswa yang sudah pernah meraih kejuaraan itu. Kemudian setelah sosialisasi kami nanti mendata satu persatu setiap kelas siapa yang ingin bergabung untuk tim KIR itu sendiri. Setelah itu kami melakukan pembimbingan selama beberapa bulan. Kemudian ketika ada event perlombaan, nanti akan beberapa siswa mewakili apabila mereka memiliki ide-ide kreatif, dan kami akan melakukan proses pembimbingan sampai mereka menjadi seorang juara. Kalaupun belum, mereka akan bisa memperbaiki kembali dengan saran dari guru pembimbing maupun dari beberapa rekan guru yang lain. Seperti itu, Ibu. Jadi ada prosesnya ya, dimulai dari MOS atau MPLS itu ya. Iya. Oke. Untuk anak-anak sekarang, anak-anak ketika kalian masuk itu, apakah kalian langsung tertarik dengan KIR, mendaftar begitu, atau ada proses? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu ya, Bu. Oke, dari dulu. Iya, Mbak Eka, silahkan Ya, dijelaskan. pada awalnya saya tergabung KIR itu waktu kelas 11, dan itu tidak ada proses seleksi dan ditunjuk berdasarkan pengalaman yang pernah dijalani waktu SMP. Dan saya mendaftar itu dengan cara mengisi link pengalaman dari ekstra karya ilmiah. Jadi saya dituntut untuk mengikuti ekstra karya ilmiah waktu kelas 11, dan itu waktu masih pandemi COVID-19, jadi masih belum maksimal. Oh gitu. Ya berarti tidak dari kelas 10 kalau ini ya. Tidak. Iya. Kalau di Van gimana? Baik, dari saya sendiri, saya mengikuti kegiatan karya ilmiah remaja
di SMA Negeri 3 Rembang ini dimulai dari kegiatan KIR berbasis bahasa Inggris, yaitu dari INASEC sebenarnya. Setelah mengikuti perlombaan tersebut, saya kemudian diikutkan kepada perlombaan selanjutnya, yaitu perlombaan Indakop yang kemudian juga dapat kita raih juaranya. Kalau INASEC itu berbasis bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Iya, masih ingat itu bahasa Inggrisnya dong? Bahasa Inggris dari tim saya sendiri kan, dari SMA Negeri 3 Rembang sebenarnya mengirimkan dua tim. Ada dua Dari tim. dua tim itu ada yang namanya tim Natunia, yaitu tim saya sendiri, di mana kami mengembangkan glass cup dari kulit jagung. Dari kulit jagung Ya. saat itu. Dan satu lagi ada dari tim Vaganza, Spaga Vaganza, yang memiliki inovasi untuk membuat cup dari singkong dan juga kulit udang atau kitosan. Oh, begitu. Dan dua-duanya meraih kejuaraan saat itu. Ya, Keduanya keduanya meraih kejuaraan. Tim Natunia pada saat itu berhasil mendapat bronze dan tim Vaganza berhasil mendapatkan silver medal. Oh iya, luar biasa. Satunya lagi nanti kita lanjut ke Mas Divan dan Mbak Eka, mungkin bisa menggunakan sedikit bahasa Inggrisnya lah ya. Masih ingat kan ya bahasa Inggris, masa lupa? Nah, masih ingat, nanti dipamerkan sedikit. Tapi sebelumnya kita ke satunya lagi, Mbak Sah. Iya, silahkan untuk menjelaskan gimana prosesnya Mbak Sah. Baik, awal saya masuk KIR melalui pemilihan ekstrakurikuler melalui link. Saya di situ melakukan tahap seleksi. Saya diseleksi oleh guru pembimbing, kemudian saya masuk dan diikutkan lomba Krenova pada tahun berapa, Mbak? Tahun 2020. Ya, tahun Tahun 2020. Mulai dari situ saya mulai merintis kegiatan ini dan sampai pada titik sekarang ini. Iya, berarti ini memang anak-anak yang luar biasa ya. Iya, Bu, melihat anak-anak ini, pertanyaan saya kan anggota KIR itu banyak. Betul. Mengapa yang dipilih anak ini gitu loh? Mungkin ada sesuatu. Ya, memang untuk lomba karya ilmiah itu kan tidak setiap siswa itu ingin semuanya berpartisipasi. Kemudian apa sih yang ingin saya dapatkan dari sini? Karena KIR itu membutuhkan ketangguhan, kegigihan. Karena satu karya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Untuk mengembangkan Miss Calenta ini juga kami butuh waktu 6 bulan sehingga bisa menghasilkan produk, kemudian bisa mengikutkan lomba dan menghasilkan juara. Seperti itu tuh. Wah, gitu ya. Berarti anak ini emang punya dasar itu yang Iya, jenengan gigih. lihat, gigih. Gigih dan tangguh. Iya, gigih, tangguh. Padahal kalau menulis dan meneliti 3 sampai 6 bulan itu kan tidak kapasitas anak SMA sebenarnya. Betul. Ya. Seperti itu. Oke, untuk anak-anak. Tadi kan Mas Divan sama Mbak Eka itu menjelaskan pertama kali tadi ikut KIR berbasis bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh INASEC kan begitu ya. Dan itu berbahasa Inggris. Bulis ingin dengar, mungkin sahabat podcast remaga juga ingin dengar bahasa Inggrisnya anak SMA 3 itu gimana sih? Gitu loh. Kok sampai dapat bronze dan silver? Medal. Oke, bisa dimulai dari siapa dulu ini? Mungkin bisa dimulai dari saya dulu. Iya, silakan untuk berbahasa Inggris sekelumit contoh ketika memaparkan presentasi berbasis bahasa Inggris dalam lomba KIR yang diselenggarakan oleh INASEC. Yuk. Indonesia is the world's second polluted world. In order that Indonesia give the numerous amount of plastic waste to the world, so we from the Miss Calenta team made some solution that we made a biodegradable cup so that people when throw away the cup can be biodegrade or maybe can be decomposed by the nature. That's from me. Oke, terima kasih. Hebat. Do you know? Yes. Little sih I can. Iya ya. Sedikit-sedikit saya juga tahu gitu loh ya. Itu bahasa Inggris Jawa itu. Oke, mungkin Mbak Ika bisa menambahi itu. Silahkan. Okay, hi everyone. I will tell you about Miss Calenta Cup. This is its product is the name Miss Calenta. Miss Calenta. Oke, cantik namanya ya, Miss Calenta. Dipikirkan Miss
Kalenta. Ternyata Miss Kalenta jadi satu. Yes. Oke. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi baru Inasek. Kemudian ada beberapa kejuaraan. Mungkin Mbak Saah bisa menambahi. Iya. Baik, dalam perlombaan Inasek ini tim kami meraih 2 kejuaraan, yaitu bronze dan silver. medal. Selain itu kami juga pernah mengikuti lomba-lomba, antara lain Krenova pernah mendapati juara kejuaraan harapan 1, kemudian lomba Indakop pernah mendapatkan juara 2, dan Sekarang yang baru saja kita capai adalah juara 2 SMA Negeri 3 Rembang dari tim KIR mendapat juara 2 hasil dari lomba karya tulis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Wah, luar biasa. Dan ini tidak hanya juara 2 ya. Iya, Ya, jadi ada tidak- tambahan 2 nominasi lagi, yaitu The Best Speaker atau Speaker terfavorit, dan juga The Best Poster alias poster terfavorit. Dan tepuk tangan untuk orang yang ada di sebelah saya, di mana dia berhasil mendapatkan nominasi untuk Best Speaker alias Speaker terfavorit. Speaker terfavorit. Ya, pantas kalau bicaranya kan enak, Iya. penuh senyum, wajahnya itu cerah, begitu. Jadi ini cocok ini untuk besok jadi menggantikan saya di sini nih ya. Iya, jadi speaker terfavorit dan poster Best Poster. favorit, Best poster favorit. best poster favorit. Oke, luar biasa. 3 kejuaraan sekaligus. Oke, gitu ya. Ini untuk kejuaraan Kreanova itu saat itu temanya apa, Bu? Kalau Krenova sini Mbak. Ya, jadi saya jelaskan dulu waktu Krenova SMA Negeri 3 Rembang mengirimkan 2 tim. Yakni tim pertama adalah dari tim kami membuat pupuk organik cair dari limbah sisik ikan. Yang tim kedua membuat bioplastik dari sisik ikan. Begitu. Oh, gitu. Pupuk limbah Pupuk- cair. Pupuk cair dari limbah sisik ikan. Pupuk cair dari limbah Limbah sisik sisik ikan. ikan. Itu prosesnya gimana itu? Kalau membuat pupuk organik dari limbah sisik ikan, prosesnya itu kami pertama mengumpulkan sisik ikan. Terus kemudian kami memblender sisik ikan tersebut untuk kita ambil sari dari Sarinya. hasil blender sisik ikan tersebut. Kemudian kami campur dengan gula Jawa, ada ada apa lagi? air kelapa. Air kelapa, iya. Terus Mm-mm. kemudian kami aduk menjadi satu, kami saring, dan waktu itu kami fermentasikan selama 7 hari. Difermentasikan. Seperti itu. Bau enggak itu? Namanya fermentasi itu ada reaksi, Bu, ada reaksi zat kimia. Jadi ada bau dari fermentasi tersebut. Oh, begitu. Kenapa harus air kelapa? Ya, Cairannya. waktu itu kami mengambil referensi, Bu. Jadi Ada kami kandungan. mengumpulkan jurnal-jurnal dan kandungan yang baik itu adalah kandungan dari air kelapa untuk dijadikan sebagai pupuk organik cair seperti itu. Begitu ya. Dan itu meraih Meraih harapan 1. Harapan 1 ketika harapan 1 Kreanova waktu itu ya. Krenova. Oke. Setelah Kreanova ikut lagi. Sebelum Krenova itu sebelumnya kami Oh, mengikuti sebelumnya bahkan. lomba karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang. Oh, sebelumnya justru malah ikut UNES. Itu Iya. tingkatnya skala nasional, Nasional, begitu Bu. ya. Dan mengambil tema apa itu saat itu? Mengambil tema sama, pupuk organik cair, tapi kita uji cobakan pada tanaman sawi. Begitu. Oh, diujikan pada tanaman Sawi. Hasilnya? Dan hasilnya pupuk organik cair ini yang kita buat dari limbah sisik ikan itu memang membantu proses dalam pertumbuhan vegetatif tanaman sawi dibandingkan dengan pupuk kimia yang dapat merusak tanaman sawi tersebut. Oh, begitu. Meraih kejuaraan berapa itu? Waktu di Universitas Negeri Semarang kami meraih juara urutan 20, Bu. Masuk 20 besar. Masuk 20 besar dari 200 lebih peserta tingkat Sudah nasional. luar biasa. Iya. Melihat anak-anak seperti ini gimana, Bu? Harapan jenengan itu. Kalau harapan saya kejuaraan itu tidak hanya sekarang, tapi selanjutnya mereka kan sudah kelas 12 untuk yang Devan dan Eka. Kemudian untuk yang Saa nanti bisa melanjutkan. regenerasi Iya. untuk adik kelasnya, biar nanti adik kelasnya juga termotivasi. Kemudian Iya. Devan dan
Eka juga bisa melanjutkan skripsinya, berarti sudah ada modal untuk membuat sebuah karya. Iya, sudah ada penulisan Sudah ya, ada sudah penulisan, ada latihan sudah penulisan bisa pembimbingan. dikembangkan begitu ya. Itu. Oke, ini lanjut ini. Yang baru dan baru anget-angetnya Baru, ya, iya. baru dan anget-angetnya yang ini adalah yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian dan Peternakan dari Universitas Diponegoro. Kompaknya saja begitu loh. Iya, dan itu meraih ketiga kejuaraan seperti tadi ya. Iya. Itu. Itu meraih 3 kejuaraan. Ada juara poster terfavorit, Favorit, Speaker. speaker terbaik, terbaik, dan Juara juara 2 Juara karya karya ilmiah. Begitu. Itu diseleksi Dari dari 207 peserta. 207 peserta diperes menjadi 10. Diperes lagi Menjadi Menjadi 3. menjadi 3. Jadi finalis 10, kemudian grand final 3 3. Oke. Saat menghadapi kesulitan ini. Kesulitan ketika membimbing anak-anak itu apa, Bu? Mesti kan ada hambatan, ada rintangan, mungkin ada tumbuh malas dari mereka. Itu kesulitannya menurut jenengan apa itu? Kalau kesulitan itu yang pertama terkait dengan ketika mereka ada tugas. Untuk tugas itu kan memang tanggung jawab pribadi sebagai seorang siswa itu wajib menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk ekstrakurikuler kan ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk itu kesulitannya yang pertama tadi membagi antara jam ekstrakurikuler dan jam untuk Pembimbing. sekolah sendiri itu untuk mengerjakan tugas-tugas. Yang pertama itu. Kemudian untuk meneliti sendiri, kesulitannya itu tadi, kalau misalnya kita tidak memiliki banyak dana, pendanaan untuk karya ilmiah, kita untuk uji coba pertama gagal, kemudian kita harus uji coba kembali. Betul. Apakah untuk uji coba kembali itu ada banyak cukup dana untuk itu? Karena kan untuk sebuah sekolah besar, kemudian dengan ekstrakurikuler KIR itu memang kita harus gigih. Yang pertama siswanya gigih, kemudian pembimbingnya juga gigih, dan selalu melihat hasil penelitian ini. Terkadang orang meneliti gagal itu kan Terus ngelokro gitu ya. kemudian tidak ada semangat kembali. ngelokro. Apabila sudah yang pertama sudah bagus sepertinya, tetapi kita tidak juara, itu juga hal yang harus saya terus motivasi. Iya, Walaupun betul. pertama gagal di lomba Krenova waktu itu, maksudnya kan juara harapan itu kan pengennya juara 1 ya, Bu, Iya. namanya juga lomba. Lomba. Nah, kemudian waktu kita ikut lomba Indakop masih juara 2, itu tingkat kabupaten. Kabupaten. Iya. Kemudian pengen lagi, kita perbarui lagi, kita minta masukan ke berbagai pihak bagaimana biar Miss Talenta ini bisa menjadi produk yang handal. Nah, kemudian kita ikutkan lagi di lomba kejuaraan Undip itu dari bulan April. Abstrak kita masukkan di bulan April, diseleksi dari 207 itu peserta, kemudian ada lagi, kemudian kita mengirimkan full paper diseleksi Iya, lagi, baru betul. bisa 10 besar. Itu luar biasa giginya dari bulan April sampai di bulan September, itu sekitar 6 bulan. Salut. Jadi luar biasa anak-anak ini, Devan, Saah, dan Eka dalam kegigihan Iya, membuat karya betul, ilmiah, karena tidak setiap siswa memiliki ketangguhan. Iya, ulet dan tangguh itu yang harus Menjadi kunci. iya menjadi karakter kalian. keberhasilan. Betul. Lah kalau anak-anak ini kan otomatis kadang juga tumbuh rasa malas, tumbuh rasa aras-arasan gitu. Untuk menghilangkan itu tuh caranya gimana? Ini saya pengen dengar dari yang kelas kecil dulu deh. Saah dari tadi hanya senyum-senyum masalahnya. Iya, Saah, silakan untuk dijelaskan di agak ke depan, boleh nyantai aja. Untuk mengatasi rasa malas itu kami mencoba mendengarkan motivasi dari para guru, daripada teman-teman, bahwasanya di lomba ini tuh kita masih bisa berprestasi di dalam kelas. Jadi semua tugas-tugas itu, semua itu saya kerjakan, dan semua itu menjadikan motivasi saya untuk tidak malas belajar. Oh gitu, jadi mengerjakan tugas yang di sekolah dulu, baru ikut mengerjakan di KIR ini, biar dua-duanya jalan gitu ya. Ya kalau mungkin Eka. Ini motivasi terkait
terkait proses ketika lomba ini ya, Bu? proses lomba ya gitu. Proses lomba dari pertama, proses lomba yang mana saja deh, bisa kamu jelaskan di situ. Iya, jadi untuk proses lomba yang membutuhkan waktu sangat lama ini, kadang ada saya dalam diri muncul malas, bosen, terus juga capek, sudah mengerjakan banyak tugas, saya harus mengikuti lomba ini. Kadang itu saya sampai overthinking kalau sekarang ya, Bu. Tapi saya menggunakan ini tuh adalah kesempatan saya untuk dapat berprestasi, untuk meraih prestasi yang ingin saya capai. Jadi saya harus ada semangat dalam diri untuk meraih juara, dan saya ingin menghilangkan rasa malas itu dengan mengisi kegiatan yang lain untuk mengembangkan semangat dalam diri saya untuk mengikuti kegiatan lomba ini, dan saya menghilangkan rasa malas juga untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi setelah saya mengerjakan tugas-tugas, saya berfokus pada lomba ini. Begitu, Bu. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, berarti hampir sama si Saah sama si Eka. Sebenarnya rasa malas tetap ada, hanya Iya. motivasi dalam diri Diri kita kita kan yang ini kadang kesempatan, kurang. kapan lagi kan Iya, gitu. kapan lagi Iya, kapan saya lagi dapat kan kesempatan gitu. ini, kan kesempatan Ha-ha. tidak akan datang dua kali. Itu itu ya. Kuat hari ini, kesempatan tidak akan datang dua Dua kali. Iya. Untuk apapun itu ya. Iya. Mungkin Iya. Devan sama atau beda? Saya sedikit berbeda. Oh, sedikit berbeda. Ini laki-laki nih, pandangannya lain biasanya. Perihal tentang rasa kemalasan yang muncul di benak saya saat mengerjakan karya ilmiah ini, tentunya ada rasa malas di benak saya, ada rasa bosan, ada rasa capek, kenapa karya-karya ilmiah ini nggak segera selesai. Tapi juga muncul di benak saya tentang saya harus bisa menjadi orang yang lebih berguna. Saya harus bisa menjadi orang yang lebih berpengalaman, saya harus bisa menjadi orang yang lebih hebat dari sekarang. Dan dari motivasi tersebut akhirnya saya menguatkan diri saya menguatkan pikiran dan mental saya untuk tetap bisa menjalankan tugas saya dengan baik, dan ya alhamdulillahnya kami berhasil meraih juara ini. Oke. Nah, sahabat podcast Semangga, ingat bahwa motivasi dari dalam itu, inner motivation, itu ternyata lebih wow dan lebih kuat daripada motivasi dari luar. Anak-anak ini dapat mencapai di titik ini karena memiliki motivasi dari dalam yang kuat. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Terus ini, Bu, tadi kan disinggung juga tentang pendanaan, butuh waktu sekian. Kalau gagal kan ulang lagi. Iya, gagal kalau gagal ulang coba lagi. lagi. Coba Dan lagi. butuh Gagal duit coba lagi, lagi. butuh duit lagi. Betul Boleh sekali. nggak saya tanya? Itu duitnya dari mana itu? Alhamdulillah untuk pendanaan kali ini sekolah sangat mensupport. Jadi sekolah sangat mendukung sekali program karya ilmiah remaja ini karena membawa nama baik sekolah. Kapan lagi kalau tidak sekarang, mumpung ada siswa-siswa yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik sekolah kita. Oh, gitu. Seperti itu, Bu. Jadi ini diambil dana dari sekolah, Sekolah, didukung Didukung oleh penuh sekolah oleh sekolah. sepenuhnya seperti Iya. itu. Iya, mumpung ada kesempatan gitu. Terus ini ke depannya ini kan kalian sudah pinter nulis itu ya, sudah pinter meneliti ya itu. Kedepannya seperti Miss Kalenta ini, pembuatan Miss Kalenta ini, tolong dong jelaskan saya prosesnya, bahannya, campurannya, terus produknya ini seperti ini, gunanya untuk apa, kekuatannya seberapa lama, itu bisa dijelaskan. Mungkin gantian bisa menjelaskannya. Iya, mungkin saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari Miss Kalenta Cup yang merupakan produk kita, produk unggulan kita yang baru saja meraih juara. Jadi yang pertama kita membutuhkan singkong, dan singkong itu kami haluskan, Bu. Kami haluskan, kami tambahkan dengan bahan yakni pewarna makanan, ensets perasa makanan, sama glue gum. Kemudian kami aduk dan kami cetak menggunakan gelas, terus kami oven selama 1 jam, dan kemudian setelah itu kami keluarkan dari oven dan jadilah produk seperti ini. Oke, berarti itu kan mirip-mirip gedok lindri ya, no? Iya, Bu, mirip-mirip gitu lindri. Berarti ini makanan sebenarnya ya? Iya, ini makanan berbentuk cup. gelas. Harganya kalau Harganya dijual? Kalau dijual cuma 1.000-an. Lah Seperti 1.000-an. Padahal kalau kita beli gedok itu minimal 2.500. Jadi ini makanan murah, meriah, dan melestarikan adat Jawa.
Kan gitu toh? Iya. Iya, benar. Jadi jangan dilihat kok 1.000 berapa tadi? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini nggak dibuang. Ini bukan beli 1.000, kita beli gedok 1.000. Sekarang nggak ada gedok harganya 1.000 gitu ya. Lalu kekuatannya ini berapa lama dan untuk apa saja? Siapa ini yang mau menjelaskan? Saya saja yang menjelaskan. Perihal kekuatan dan ketahanan dari cup Miscalenta biodegradable cup ini, tentu cup Miscalenta dapat bertahan selama sekitar 1 hari di suhu ruangan yang ber-AC dan lembab, dan dapat bertahan sekitar 7 hari di suhu ruangan yang kering dan tiada kelembapan. Dan dari segi biodegradable-nya atau dari segi penguraian dari cup ini, di mana cup ini juga memiliki sifat biodegradable, dibutuhkan waktu sekitar 28 hari untuk cup ini dapat terurai dengan baik di tanah. Tentu saja dengan hal tersebut, cup ini juga dapat menjadi sebuah solusi di mana maraknya sampah cup plastik yang berserakan. Oh gitu, iya luar biasa. Sekali lagi ini bukan beli cup, tapi beli gedok. Kan gitu toh. Gedok yang di dalamnya bisa dinikmati dengan makanan yang lain. Ya, benar. Nah, jadi ini sebuah inovasi yang luar biasa. Begitu. Lalu ini mungkin Saah bisa menjawab atau guru pembimbingnya. Ini kan produk Miscalenta sudah teruji ya. Untuk Tadi. Tadi ada sebutan Biodegradable. Ada. Itu sakjane apa to, Nduk? Iya, jadi biodegradable itu adalah proses mudah terurai di tanah. Oh, Ya, biodegradable itu terurai di tanah. dapat terurai di tanah 28 hari. 28 Kalau hari. terurai di perut Terurai di perut mungkin dalam sekali proses pencernaan itu 1 hari ya, Bu. 1 hari. Iya, berarti ini kan terurai di perut. Kalau dibandingkan dengan plastik, Iya, jadi kalau untuk dibandingkan dengan plastik ini memiliki 2 sifat, yakni yang pertama biodegradable atau dapat terurai, di mana plastik itu tidak dapat terurai, teman-teman. Yang kedua adalah Ralat sebenarnya plastik dapat terurai, hanya saja membutuhkan Membutuhkan waktu waktu yang sekitar jutaan 1000 tahun bahkan jutaan tahun untuk dapat terurai. ya kayaknya nggak tahu saya ya sudah plastik buang sekarang 1.000 tahun saya sudah nggak ada, masih plastiknya wujudnya plastik ya gitu. dan iya. yang kedua adalah edible. Jadi produk cup Miscalenta ini bisa sekaligus dapat dimakan. Jadi ini adalah makanan yang dapat dijadikan sebagai tempat makanan juga dan sekalipun minuman. Jadi dalam penggunaan Miscalenta ini kita dapat menggunakannya sebagai wadah dan kemudian kita bisa menikmatinya. Oke, Saah mungkin mau menambahi. Selain itu, gelas cup Miscalenta ini juga memiliki keunggulan, yaitu portable, jadi mudah dibawa kemana-mana. Apabila teman-teman ingin memakainya dimanapun dan kapanpun, bisa dibawa gelas cup Miscalenta. Oh gitu, portable, terus biodegradable, terus yang satunya lagi. Oh iya, Bu, kurang satu lagi nih, renewable. Apa itu? Dimana cup biodegradable Miscalenta ini belum ada sama sekali yang mengembangkan inovasinya. Iya, nah sehubungan dengan belum ada yang mengembangkan ini Bu Farika ini sudah terbentuk, sudah buat. Ini kan bisa ada nilai jual nih. Betul. Nah, ini mau dijual kemana ini? Artinya gini, apakah hasil ini akan ditawarkan kemana begitu sertifikasinya itu nanti? Atau akan dibuat sendiri, diproduk sendiri, dan itu sepertinya kalau diproduk sendiri kan SMA 3 kayak nggak mungkin gitu. Kan membutuhkan dana besar, otomatis ada sebuah pabrik tertentu. Nah ini mau ditawarkan kemana ini? Kalau yang pertama inovasinya itu kita bisa kembangkan lagi. Ini kan berkaitan dengan daya tahan dari produk Miscalenta ini sendiri kan, daya tahannya bertahan kalau suhu lembab itu kan 1 hari. Tapi kalau misalnya suhu ruangan bisa sampai 1 minggu. Nah dari situ nanti bisa lebih tipis lagi untuk masalah cupnya itu sendiri. Iya. Kemudian untuk masalah hak cipta nanti kami akan daftarkan untuk itu. Kemudian yang kaitannya dengan pengembangan produknya kembali nanti kalau misalnya produk ini akan dibuat kita kerjasama dengan pihak lain, kiranya bisa produksi massal atau tidak. Kemudian kalau misalnya dari proses PKWU di SMA 3 kan ada PKWU. Iya. Kemudian nanti kita tawarkan pendidikan ya. kewirausahaan itu nanti kita bisa kerjasama. Jadi anak-anak bisa menjual cupnya, kemudian dipakai untuk tempat es krim, bisa untuk tempat
kantin jajan-jajanan ringan Iya. seperti Iya. itu, atau misalnya es teh itu bisa juga itu. Oh begitu, iya ini sebuah terobosan yang luar biasa sebenarnya karena memang belum ada di sini ya. Iya, Iya, betul jadi sekali. seperti itu. Nah ini sudah tentang KIR sudah luar biasa nih. Terus kedepannya ini kan sudah kelas 12 nih, Iya, yang dua ini. Kalau Saah kan masih kelas 11, besok bisa melanjutkan meneliti yang lain kan gitu. Yang Eka sama Divan ini rencana kedepannya ini apakah akan menggeluti yang teliti meneliti terus atau mungkin beda ini mungkin kan ada yang mau minta bocoran nih sahabat podcast Semaga besok itu mau melanjutkan kemana sih gitu. Oke, dari saya dulu ya. Jujur sebenarnya saya masih bingung apakah saya akan melanjutkan ke bidang penelitian atau mungkin saya berpindah haluan menuju bidang kemiliteran seperti angkatan laut atau angkatan udara, karena ya dari orang tua saya sudah mendukung pilihan saya yang mana terserah kamu, itu kalau dari orang tua saya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya jujur masih bingung karena ada beberapa orang yang tanya ke saya mau daftar kemana. Nah itu yang bikin saya bingung. Tapi juga ada beberapa orang yang bertanyakan, duh kenapa kau nggak kuliah aja gitu. Itu yang Gitu. masih jadi batuan. Jadi lah. pengennya ke angkatan laut atau angkatan udara nih yang saya tangkap nih. Oh ya, saya sebenarnya inginnya lanjut ke angkatan udara. Angkatan udara begitu. Iya, ya semoga saja tercapai dimanapun dan siapa tahu nanti di sana bisa berkembang macam Pak Habibie tuh, itu mengadakan penelitian sehingga menjadi Mr. Brick. Itu orang kita Indonesia, beliau tidak ada yang bisa menambal pesawat yang retak. Oh, itu yang namanya sistem crack. Iya, kecuali Pak Habibie. Jadi keahlian beliau adalah yang mematri pesawat yang retak, tukang patri beliau, tukang patri tapi tukang patri pesawat bukan dandang dan lain-lain kan. Ini luar biasa. Siapa tahu besok bisa dikembangkan ke arah sana. Iya, sesuai bidang masing-masing aja ya. Kalau Eka gimana Eka? Jadi kalau saya itu masih tertarik dengan dunia penelitian. Jadi untuk kedepannya kalau seandainya bisa saya kuliah, dari saya sendiri juga ingin melanjutkan lebih lanjut mengenai apa sih dunia penelitian dan dunia riset. Jadi saya ingin fokuskan ke situ. Apa Ingin itu mengembangkan pilihannya kira-kira? lebih lanjut. Fisika, kimia atau di ITB atau di ITS atau di Undip atau di UNES, mungkin jurusan tertentu bisa disebut. Baik, jadi waktu kita menang lomba ini kita ada kesempatan untuk masuk di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro. Tapi dari saya sendiri ingin melanjutkan ke fokus yang ke lain, Bu. Maksudnya saya nggak tertarik di jurusan fakultas ini. Oh gitu. Saya tertariknya di dunia pendidikan, riset, dan penelitian. Seperti itu, Bu. Dunia pendidikan, riset dan penelitian ki opo iku? Mungkin ya UNES itu, Bu. Di UNES maunya Pendidikan di dunia itu pendidikan. Iya, saya ingin Kalau melanjutkan ke iya. pendidikan, Bu. Di Kalau dunia penelitiannya. pendidikannya kan pendidikan, kalau penelitiannya ya nanti ya ambil yang pendidikan fisika, pendidikan Iya, kimia iya, itu kan pendidikan fisika. bisa. Juga Oke. non kependidikan kan juga ada juga. Ada non kependidikan di sana. Oke, begitu anak-anak hebat. Terima kasih sekali Bu Fariha selaku Ya, pembimbing sama-sama. sudah hadir di sini. Saah, Eka dan Divan sudah mewarnai SMA 3 dengan prestasinya yang gemilang. Semoga saja ini sahabat podcast Semaga yang warga Semaga bisa mencontoh dan mengikuti jejak Eka, Divan dan Saah seperti itu. Jadi ketika ada di sini ini anak-anak, ketika ada di SMA 3 ini, fungsikan waktu dan pendidikan kalian dengan baik. Di tangan guru-guru hebat akan ada siswa yang hebat. Seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Divarita dan timnya seperti itu. Sebagai closing ini satu kata untuk SMA 3 Rembang. Apa? Satu kata saja, pikirkan satu kata. Kalau Bulis, Semaga Jaya. Kamu apa? Satu kata. Semoga terpercaya. Oke, Divan.
Semoga luar biasa. Oke, Saah. Semoga jaya dan luar biasa. Oke, Bu. Semoga makin berkembang dan luar biasa. Oke, semoga pokoknya nomor 1 is the best. Itu buat kita ya. Iya, number one. Oke, terima kasih. Demikian sahabat podcast Semaga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan kiriman begitu kami membuat konten, dan like serta subscribe jangan lupa ya, agar kami juga akan tetap berjaya di udara dalam membuat konten-konten pendidikan atau yang lain di podcast Pos Ronda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.